As-sholatu imaduddin. As-sholatu ta'i sholat, utawi nglakoni sholat, utawa merjuangno sholat, jumenengno sholat. Iku imaduddin, iku dadi cagak agama. Kalau balene malih, as-sholatu ta'i nglakoni sholat, utawa jumenengi sholat, utawa bela-belani sholat, iku imaduddin, iku dadi cagak agama. Ai asluhu tegese dasare din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dite nglakoni salat jadi rene salat fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sak temene omah. Iku layakum iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasi saka-sakane bet. Faya mongko te salat tahqiqon niku nahqiqno. Akhirnya wujudno oleh ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan sholat wong ketok kawula tenan sungkepan dan pangeran. Wa ja'un lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasa ilu pira-pira lantaran. Iku wasa ilu pira-pira lantaran ila tahqiqi siriha maring nahqiqno rahasia-rahasiane sholat. Terus niki kalau terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan niku ora iso salat. Awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi misalnya gini ini pengokno tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa salat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran ya Allah Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsuqhum minas samarat. Gusti yang tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan niku ben kelar salat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka salat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik, supaya salat itu enggak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone nglakoni sholat itu pokoknya dekne dhewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, ratri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso jadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ngarah dipilih. Ana cawayu salihah kok sing lanang ra bebas sholat, ya ora payu. Ibu keterusan paham, tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri bukan kamu saja tapi seluruh negara dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim
amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nah orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladir tadho. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadho. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Kalau ingat loh, jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras betok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong napa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadolahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Rabi yo iso, wayo yo iso itu berarti jos. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Coba. Ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Pasca gimana kok? Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu diceng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra salat iki kangenan. Musibat. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba adeknya wes abid, goni syarat juga abid tok ya. Semoga lakoni wes nawani ya. Nah ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus di amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean tuh gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tazharu bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan yo ben kelar sholat, menguasai politik yo ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi kota lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lu pernah di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud.
Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, waju ilat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin Jawa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggar orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama, tapi pikir saya kira anggar gue nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh.